此间事了。做本公主仆人的坐骑是你的。行，惹不起，反正本宗在这山脉也待腻了。你觉得你是我？唉，你总算回来了，玄灵宗出大。Hola, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Seperti biasa dan tak lain, kita akanlah melanjutkan tonggak dari Peerless Battle Spirit, yang dimana untuk episode sebelumnya kita sudahlah melihat kebangkitan dari Babang Cinan, yang dimana jiwa dewa perangnya secara tiba-tiba tunduk kepada Cinan karena dia telah melihat kekuatan milik dari Xian Miao berada dalam tubuhnya. Dia pun langsunglah ketar-ketir, dan juga untuk roh senjata suci tersebut akhirnya telah menjadikan ahli pewarisnya, yaitu kepada Cinan. Tetapi yang diahli warisnya itu bukanlah dirinya, melainkan kotak kayu tersebut. Jadi ya langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Lantas untuk roh senjata suci tersebut memberikan pengecualian kepada Cinan. Jika memang dia tidak inginlah menjadi ahli warisnya, dia bisa untuklah mencarikan penggantinya sekarang juga. Dan Cinan pun langsunglah mengiyakannya. Sedangkan untuk kotak kayu yang sangatlah diingin-inginkan oleh Xian Miao akhirnya diberikan kembali. Dan untuk roh senjata suci sementara waktu akanlah berada di dalam tubuhnya. Jika memang dia inginlah mengganti ahli warisnya, maka dia tinggallah memilih seseorang tersebut. Tetapi untuk saat ini, dia haruslah pergi sekarang juga, dikarenakan ada sesuatu yang telah terjadi di sini. Dan mereka bertiga pun langsunglah dikembalikan ke tempat muasal mereka. Dan untuk Long Hu benar-benar begitu sangatlah senang, karena akhirnya bisalah bebas dari semua ini. Dan tentang pertanyaan dia kepada Cinan, yaitu mata kiri yang berwarna merah, itu benar-benar sangatlah tidak biasa. Sebenarnya itu kekuatan macam apa dan juga metode apa yang telah dia pelajari. Sayangnya Cinan meminta maaf dan dia sama sekali tidaklah bisa untuk memberitahunya, sebab itu adalah rahasia tersendiri. Lantas Long Hu pun tidak begitu terima, dirinya ini telah menyelamatkan hidupnya dari kematian. Jadi sebetulnya Cinan mempunyai hutang budi kepadanya, dan permintaan dia hanyalah beritahu saja tentang mata kiri tersebut, maka dia tidak akanlah berhutang kepadanya sama sekali. Dan Cinan pun langsunglah menjawabnya. Mata kirinya bisa bangkit dikarenakan ini semua berkat dari mereka berdua, yaitu Xian Miao dan juga Long Hu yang memberikan mutiara naga kepada dirinya. Berkat dengan harta suci tersebut juga membuat segel yang berada di tubuhnya mengalami pelepasan. Dia menambahkan kalau di dalam tubuhnya ini ada sesuatu yang begitu sangatlah menakutkan. Jika dia tidak bisalah mengendalikannya ataupun melawannya, maka tubuhnya ini akanlah dikendalikan. Sebab setiap hari-harinya dia selalu dihasut untuklah melakukan kebencian. Tetapi untuk sampai saat ini dia bisa untuklah melawannya. Waduh, dilebih-lebihkan oleh Cinan ya. Lantas Long Hu kembali mempertanyakan sebenarnya sosok apa yang berada di dalam tubuhnya. Dan Cinan hanya menjawab ada sosok dewa yang begitu sangatlah menakutkan. Mendengar itu Long Hu pun sebenarnya tidaklah begitu percaya. Tetapi Cinan sama sekali tidak begitu mempermasalahkannya. Dan dia mencoba untuklah pergi ataupun berpamitan dari sana. Dan juga untuk Xian Miao akhirnya tersadarkan, meminta kepada Long Hu untuk berhenti sebentar. Karena dia juga telah melihat rahasia miliknya, maka dirinya tidak akanlah dibiarkan pergi begitu saja. Dan permintaannya kalau Long Hu haruslah menjadi budaknya, maka dia akanlah melepaskannya guys. Sontak untuk Long Hu tidaklah terima. Karena dia ini adalah keturunan dari darah naga harimau. Jadi mana bisa dia menjadikanlah untuk budaknya. Karena kehormatan dia pasti akanlah menghilang. Tetapi untuk Xian Miao berkata, untuk menjadi budaknya itu adalah sebuah kehormatan. Waduh. Alhasil mereka berdua pun langsunglah berdebat satu sama lain. Dan untuk Cinan lagi-lagi hanya bisa geleng-geleng kepala. Dan dia mencoba untuklah menengahi ini semua dengan memberitahu kepada Long Hu kalau dia sebetulnya tidak perlu menjadi budak dari Xian Miao karena mereka berdua sangatlah yakin untuk Long Hu adalah orang yang begitu sangatlah baik. Tetapi sebetulnya
dia sudahlah mengetahui rahasia mereka berdua terlalu begitu banyak. Jadi tawaran dari Jinan, mengapa dia ini tidaklah mengikuti mereka berdua untuklah berkeliling dunia dan menjadi lebih kuat untuk bersama-sama. Dan secara tiba-tiba ide dari Jinan langsunglah diterima karena dia juga termasuk orang yang begitu bebas dan tidaklah mau terikat dengan keluarganya. Lagi pula dia sudah sangatlah bosan untuk tinggal di rumahnya. Masalah satu sudahlah selesai, lalu Jinan langsunglah memberikan kotak kayu yang sangatlah diingin-inginkan olehnya. Dan mereka pun langsunglah berencana untuk kembali ke sekte, karena sudah pasti mereka telah dicari-cari oleh para tetua lainnya. Sementara itu, untuk senior Jingsui yang sedanglah berkultivasi di dalam persembunyiannya ataupun pengasingannya lah ya, keberadaannya telah diketahui oleh Li Kun. Jingsui sama sekali tidaklah menyangka bisa mengetahui tempat rahasia seperti ini. Sepertinya dia begitu sangatlah benci kepada dirinya. Li Kun hanya menjawab kalau dia telah dipercayakan oleh seseorang dan dia haruslah setia kepadanya. Waduh. Jadi permintaan Li Kun kepada dirinya untuk janganlah melawan karena sudah pasti Jingsui akanlah kalah dan juga akanlah terluka. Nantinya seseorang tersebut akanlah memarahi dirinya, yang tak lain adalah Tuan Ouyang Jun ya. Jadi Jingsui haruslah kembali dengannya dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi Jingsui mempertanyakan bagaimana jika dia sama sekali tidaklah mau. Li Kun hanyalah menjawabnya kalau dia akan melakukan kekerasan dan dia tidaklah peduli kalau dirinya terluka. Yang terpenting dia akanlah dibawa kembali ke Tuan Ouyang Jun. Kembali kepada mereka bertiga, dalam perjalanan pulang, Long Hu menanyakan mengapa mereka bertiga tidaklah berkeliling dunia saja, tetapi malah sekarang membawa dirinya ke tempat kecil dari sekte Xuanling. Waduh, Xian Miao Miao langsunglah menasihatinya sebelum mereka berkeliling dunia, mereka haruslah menjadi lebih kuat lagi dan juga biarkanlah untuk Jinan berpamitan kepada keluarganya terlebih dahulu. Waduh, ternyata ini perjalanan pulang ke keluarga Jin. Sementara itu, untuk senior Bai Heng ternyata berada di sana untuklah memberi sebuah informasi yang begitu genting. Tetapi karena tidak ada Jinan, dia sama sekali tidak bisa memberitahu kepada kepala keluarga Jin, guys. Dia terus-terusan menanyakan keberadaan dari Jinan, apakah dia akanlah kembali ke rumah. Sayangnya untuk keluarga Jin yang telah kehilangan Jinan secara tiba-tiba tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Dan untuk ayah Jinan meminta kepada Bai Heng kalau dia ini sudahlah menunggu 2 hari di sini. Sebetulnya apa yang inginlah dia temui dan juga diberitahu kepada Jinan. Jika memang ada, maka beritahu kepada dirinya dan dia akanlah bisa melanjutkannya nanti. Tetapi tetap saja, Bai Heng sama sekali tidak akan memberitahu permasalahan ini kepada keluarga Jin karena mereka tidaklah boleh terlibat dalam semua masalah ini ya guys. Dan dia akan tetap menunggu kepulangan dari Jinan. Dan beruntungnya Jinan telah kembali ke rumah, yang membuat Bai Heng pun langsunglah buru-buru untuklah menemuinya guys. Dia langsunglah to the point kalau saat ini sekte Xuanling sedanglah berada dalam masalah besar. Lantas Jinan meminta kepada dia untuk menjelaskan lebih detailnya. Bai Heng pun langsunglah menceritakan setelah kepergian dari Jinan, kepala suku ataupun kepala sekte mereka diam-diam telah mengasingkan diri dan melahirkan kaisar kelima. Dia juga telah menempatkan orang tua yang begitu sangatlah baik di dalam tahanan rumah atau penatua agung yang selama ini membantu Jinan dalam kultivasinya ya guys. Dan semua ini ulah dari Ouyang Jun yang telah menggunakan kekuatan dari kepala sekte. Semua itu bisa dilakukan olehnya karena Tuan Ouyang Jun sendirilah yang paling terkuat dari antara seluruh para murid. Jadi dia bisa menggunakan kekuasaan dari kepala sekte. Ditambah juga untuk senior Jingsui telah berhasil untuklah ditangkap serta dipaksa untuklah menikah dengannya. Sebagai buktinya, dia memberikan sebuah undangan kepada Jinan. Dan pernikahannya ini akanlah diadakan dalam waktu setengah bulan guys. Ditambah juga untuk penatua Agung Zong
telah menitipkan suatu barang kepada Bai Heng, yang dimana barang tersebut sebetulnya dia juga tidaklah tahu. Hanya saja dia percaya kalau Jinan mengetahuinya. Setelah gulungan tersebut diberikan, Jinan pun langsunglah mendapati sebuah penglihatan kepada Penatua Agung, yang dimana Penatua Agung pun langsunglah berkata, "Akhirnya aku bisa bertemu denganmu." Dan Jinan sendiri begitu kebingungan mengapa semua inilah bisa terjadi, dan Penatua Agung meminta kepadanya untuk janganlah kebingungan karena dia memiliki waktu yang begitu sangatlah terbatas. Lagi-lagi dia menceritakan kalau kepala suku telah melahirkan kaisar kelima dan sekarang dia telah ditahan. Jadi dirinya sama sekali tidak bisa membantu Jinan untuklah menjadi lebih kuat lagi. Jadi pada intinya sisanya tergantung kepada Jinan. Dan Jinan sendiri mempertanyakan mengapa semua ini bisalah terjadi. Lantas dia akanlah menceritakan yang begitu sangatlah panjang. 100 tahun yang lalu seseorang pria bernama Tian Zhao lahir entah dari mana. Dan hanya kurang dari 10 tahun, kaisar kelima telah lahir. Dia memimpin para kultivator dari berbagai negara bagian untuklah melawan serta menghentikan bencana tersebut. Tetapi para kultivator tersebut memanggilnya sebagai kaisar yang konyol. Walaupun dirinya disebut sebagai kaisar konyol, tetapi memang dia ini begitu sangatlah hebat dalam kultivasi, yang membuat dia ini menang melawan untuklah bencana para iblis. Tetapi tidak disangka-sangka juga, 5 tahun kemudian dia tiba-tiba menghilang. Ditambah secara tiba-tiba juga dia terlahir sebagai seseorang pemberontak. Wadah, sebelum dia benar-benar menghilang, dia telah mengirim surat kepada dirinya, meminta dia untuklah membantunya untuk hancurkan gulungan rahasia. Yang dimana dia hanyalah sedikit tahu tentang gulungan tersebut. Dia mengaku kalau kekuatannya ini masih memiliki kekurangan. Jika dia tidak berlatih dengan cara yang benar, maka dia akanlah menjadi iblis. Dan desas-desusnya bahwa dia juga haruslah menjadi yang nomor 1 di bawah cermin perunggu. Tetapi telah lama berlalu dia pergi sendirian dan dirinya sampai saat ini tidak ada yang bisa untuklah mengalahkannya. Mendengar itu membuat Jinan menjadi begitu sangatlah ketar-ketir karena dia juga belum pernah bertemu dengannya. Tetapi ceritanya sudah begitu sangatlah luar biasa. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu Selasa depan ya guys. Selasa depan, Sabtu minggu ini. Ya, untuk di akhir-akhir pasti ada yang begitu sangatlah kebingungan. Sebetulnya cerita tersebut akan terjawab untuklah episode berikutnya. Karena untuk episode kali ini di akhir-akhirnya hanyalah sebuah cerita masa lalu dari sang kaisar ya. Dan maksud dari sang kaisar kelima ataupun itu apalah, sebenarnya itu adalah Rana. Sayangnya untuk di Tonghua ini, seseorang yang telah mencapai Rana paling tertinggi disebut sebagai sang kaisar. Karena ya dengan sebuah statusnya, kaisar adalah orang paling terkuat. Dan juga untuk paling teratasnya disebut sebagai dewa. Mungkin saja Tonghua ini inginlah mempermudah kita untuk mengetahui ranah-ranahnya. Karena untuk ranah kultivasi dari Peerless Battle Spirit termasuk untuklah sulit disebutkan. Maka dari itulah untuk orang-orang yang berada di ranah tertinggi disebut sebagai sang kaisar. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 此间事了。做本公主仆人的坐骑是你的。行，惹不起，反正本宗在这山脉也待腻了。你觉得你是我的？你总算回来了，玄灵宗出大。